Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk malam ini kita ketemu lagi ya, mata kuliah pemrograman berfungsi objek lanjut. Nah, kita alhamdulillah sudah memasuki pertemuan yang kedua. Nah, Ibu harap semuanya sudah menginstal Java Development Kit dan Apache NetBeans-nya ya. Dan sudah dicoba praktek waktu di Senin kemarin ya, di pertemuan yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke pertemuan kedua. Di sini kita juga akan langsung praktek lagi. Nah, kali ini kita akan buat program aplikasi input biodata. Nah, jadi di sini nanti materinya ada pengenalan beberapa komponen ya, lanjutan yang kemarin kita masih menggunakan komponen JLabel, JTextField, JButton, JRadioButton, JButton Group, JTextArea, JComboBox, dan JCheckbox. Oke, kita langsung aja ya. Nanti kalian buat aplikasi input biodata. Nah, untuk membuat project baru sama seperti kemarin ya, kita buat project baru, klik menu File, New Project. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Kita pilih kategori Java with Maven. Lalu pilih Java Application dan selanjutnya klik tombol Next. Nah, setelah itu di sini kita kasih nama. Nama projectnya apa? Nama projectnya di sini kita kasih nama Java contoh. Nah, tentukan lokasi penyimpanannya ya, ada di mana, seperti yang sudah Ibu sarankan ya kemarin, kalau bisa kalian buat satu folder untuk menyimpan file-file tugas latihan praktek selama mata kuliah PBO lanjutan. Nah, setelah itu klik tombol finish. Nah, setelah selesai, nanti akan terlihat di kotak Project Explorer di sebelah kiri ada project baru yang namanya Java contoh seperti berikut ini. Kalian perhatikan sebelah kiri ya. Nah, setelah itu, setelah tahap pertama membuat project udah selesai, kita lanjut ke membuat formnya. Nah, kita kasih nama nih, nanti namanya contoh JFrame. Buat form seperti apa masih ingat ya? Klik kanan, projectnya Java contoh, lalu ada menu New, lalu pilih JFrame Form. Pilih menu JFrame Form. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita di sini save nama frame-nya apa atau nama kelasnya. Nanti akan menjadi nama kelasnya, otomatis nama formnya itu akan menjadi nama kelas. Di sini kita kasih nama kelasnya contoh JFrame ya. Projectnya tadi kan Java contoh. Package-nya kita tentukan nama package-nya atau lokasi kelas pada package Java contoh. Nah, nanti kita pilih seperti ini. Lalu klik tombol finish. Nah, setelah itu kita masuk ke formnya. Formnya kan masih kosong. Nah, sekarang kita desain nih. Kita melakukan perubahan pada form, yaitu form tadi ya, contoh JFrame. Kita buat desainnya seperti tampilan yang Ibu berikan seperti ini. Jangan lupa nanti kalian ubah properties text pada komponen JLabel. Ini properties text-nya diganti menjadi aplikasi input data. Lalu JRadioButton, properties text pada komponen JLabel dirubah ya. Untuk JLabel 1 dirubah menjadi aplikasi input biodata. JLabel 2 diubah menjadi nama. JLabel 3 diubah menjadi jenis kelamin properties text-nya. Caranya itu bisa dengan klik JLabel-nya, klik kanan, nah nanti pilih teks. Atau bisa juga klik JLabel-nya, terus nanti kalian lihat ke properties text di sebelah kanan. Cari yang bacaannya teks, itu bisa juga. Jadi ada dua cara. Nah, untuk JLabel 3 jadi jenis kelamin, JLabel 4 agama, JLabel 5 hobi. Lalu juga komponen JRadioButton, tambahkan komponen JRadioButton sama JTextField. Kalau JTextField, properties text-nya dikosongkan ya, karena nanti kan untuk isian. Lalu JButton, properties text-nya itu proses. Lalu JRadioButton 1, JRadioButton 2, properties text-nya diganti laki-laki dan perempuan. Lalu di sini ada JComboBox. JComboBox ini kan nanti kita pada saat klik ini pilihan agamanya kan, milih agamanya apa. Nah, nanti yang diganti itu untuk memberikan nama-nama agamanya apa, cari di properties kotak properties sebelah sini itu cari yang properties model.
nanti model diklik, nah nanti kita isikan di sana agamanya, Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu ya misalnya seperti itu. Lalu tambahkan J checkbox, ada 3. J checkbox juga dirubah properties teksnya jadi membaca, menulis, dan olahraga. Lalu J text area, J text area ini nanti untuk pada saat kita klik proses, nanti apa yang kita input di sini nanti akan keluar hasilnya di J text area seperti itu. Nah, jangan lupa tambahkan J button group untuk mengelompokkan radio button ya. J button group ini untuk mengelompokkan radio button. Oke, nanti pada saat praktek, pada saat kita bertemu via Zoom akan Ibu jelaskan lagi. Nah, lalu menambahkan event action perform pada J button. Agar sebuah objek dapat menangkap event yang dilakukan oleh pengguna, maka kita harus menambahkan sebuah listener pada objek. Nah, contohnya pada aplikasi ini akan menangkap event ketika tombol proses diklik. Nah, tombol prosesnya ini pada saat tombol proses ini diklik, maka nanti akan keluar hasilnya apa yang kita input di atas. Pada saat diklik oleh pengguna dengan menggunakan event action perform, yaitu dengan cara klik kanan pada J button tadi, lalu klik event action perform. Jadi nanti caranya itu button J buttonnya nih kita klik, terus klik kanan, kita pilih cari event yang action perform. Ya, atau bisa juga dari properties yang ada dari kotak properties event yang ada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan menambahkan event action perform pada J button. Setelah menambahkan sebuah listener action perform pada objek J button, kita harus mengimplementasikan metode atau fungsinya untuk listener tersebut. Nah, dengan metode ini, maka programmer atau developer dapat menentukan kegiatan atau respon yang akan dilakukan oleh si aplikasi. Nah, kita akan mengetikkan listing program sebagai berikut. Di sini ada 2 versi Ibu bikinnya. Kalian boleh coba dua-duanya, ini ada versi 1, ada versi 2. Tapi hasilnya sama aja ya. Untuk yang versi 1, isinya kita akan menambahkan listing program ini di dalam event J button 1 action perform ya. Nah, di sini kita buat variabel dulu tipenya string JK, hobi, JK untuk jenis kelamin, untuk menampung nilai jenis kelamin, lalu untuk menampung nilai hobi, membaca, menulis, dan olahraga. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita bikin kondisi. If radio button 1 titik is selected, artinya jika komponen radio button tadi itu terseleksi, maka JK-nya itu sama dengan laki-laki. Kita bikin 2 pilihan. Else, kalau bukan laki-laki, maka JK-nya perempuan. Jadi kan ada pilihan, bisa laki-laki, bisa perempuan jenis kelaminnya. Nah, itu kita bikin kondisi untuk yang radio button ya, yang pilihan jenis kelamin. Lalu sekarang kita bikin kondisi untuk komponen checkbox yang tadi hobi. Nah, kalau kita bikin lagi, di sini komponen hobi kan ada 3 nih, membaca, menulis, olahraga. Nanti kita bikin kondisi if jika checkbox 1 terseleksi atau is selected, maka kita variabel membaca sama dengan ya. Kalau yang membaca tadi kita checklist, maka ya isinya. Kalau else yang lain tidak. If checkbox select is selected, kalau checkbox 2 yang terseleksi, maka menulis iya, menulis else, atau menulis tidak. Jika checkbox is selected yang ketiga olahraga terseleksi, maka olahraga iya. Kalau terseleksi itu berarti kita checklist ya. Kalau di checklist berarti dia hobinya olahraga iya. Else kalau nggak terseleksi, nggak di checklist berarti tidak. Nah, itu buat ngecek kondisi di komponen checkbox. Nah, sekarang setelah dicek itu kita akan tampilkan hasilnya ke dalam J text area, kotak J text area yang ada di paling bawah. Cara menampilkannya seperti apa? Yaitu bisa dengan cara
JText area titik setText. SetText itu adalah menampilkan ke dalam kotak JText area yang ditampilkan apa? Pertama nama. Nama diambil dari apa? Nama diambil dari komponen JText field 1. Nah, kalau kita lihat lagi, nah komponen ini kan tadi komponen JText field ya, JText field 1. Kita mengambil nilai dari komponen JText field 1. Mengambil nilai itu getText, titik getText, plus, lalu kita akan menampilkan selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu mengambil nilainya dari variabel JK, plus menampilkan agama. Agama itu tadi untuk menampilkannya kita mengambil dari combo box ya. J agama tadi, agama kan pakai komponen combo box ya. Nih agama pakai komponen combo box, nanti pada saat diklik yang mana agamanya, nah berarti J combo box titik get selected item, yang item yang terpilih ya. Lalu hobi, nah hobi tadi kan ada membaca, menulis, olahraga, nanti tampilannya itu membaca titik 2. Kalau dia membacanya di checklist berarti membacanya iya, kalau membacanya tidak di checklist berarti membacanya tidak. Menulis juga sama, kalau terchecklist di sini menulis sama dengan iya, kalau nggak terchecklist berarti tidak. Olahraga juga sama. Nah itu untuk versi yang pertama. Nah untuk versi yang kedua bisa juga sama, kita bikin variabel tadi untuk menampung nilai dari jenis kelamin, hobi, membaca, menulis, olahraga. Nah, di sini untuk yang versi yang kedua kita bisa langsung tampilin namanya dulu nih. JText area 1 titik append. Append itu sama kayak setText tadi ya, fungsinya untuk menampilkan ke dalam JText area ya. Append itu menambahkan. Dan ditambahkan apa yang pertama? Nama. Nama diambil dari JText field 1 titik JText, sama ininya /n, jangan lupa kalau di sini karena di sini sendiri. Nah setelah itu ngecek komponen radio button sama kayak tadi ya, kalau terseleksi is selected maka jikanya laki-laki, kalau else enggak, jikanya perempuan. Nah di sini tapi tiap masing-masing ini langsung di append, langsung ditambah ke dalam text area. Kalau tadi kan dikumpulin di bawah di set textnya, kalau ini enggak, setelah dicek kondisinya langsung diisi. JText area 1 titik append, jenis kelamin sama dengan JK. Lalu setelah itu JText area 1 titik append, agamanya apa? Agama ngambil dari J combo box titik get selected item. Tapi ininya sama ya cara ngambilnya. Nah, lalu untuk checkbox baru terakhir, untuk yang checkbox yang hobi. Tapi di sini ngecek dulu kondisinya. Kalau terseleksi maka membacanya iya, sama kayak tadi sih ya. Nah, setelah itu baru ditambahkan ke dalam JText area 1 titik append, yaitu dalam kurung hobi, membaca, sama kayak tadi ya. Jadi apa bedanya sama yang versi 1 dan versi 2? Kalau versi 1 di sini dia untuk menambahkan nilai, menampilkan hasil yang sudah di-input ke dalam JText area itu dikumpulin semua di bawah dengan komponen setText. Nah, kalau yang versi kedua setiap ini langsung di append. JText area 1 titik append nama. Setelah dicek kondisinya langsung di append, langsung ditambah ke dalam komponen JText area. Nah, itu sama aja caranya, terserah mau pakai yang mana. Boleh pakai yang setText atau yang append ya. Nah, itu penjelasan dari programnya. Nah, lalu kalau kita jalankan hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Aplikasi input biodata, di sini kita ketik nama, misalkan di sini nama ibu ya, Yunita Sinatria, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Nah, hobinya di sini ibu ngekliknya membaca dan menulis. Olahraga nggak diklik. Nah, berarti nanti pada saat ibu klik tombol proses, maka akan keluar yang tadi kita input di atas, hasilnya di dalam kotak teks area di bawah ini. Nama Yunita Sinatria, jenis kelamin perempuan, agama Islam, hobi membaca. Yang di checklist ini berarti membaca iya, menulis iya, olahraga nggak di checklist berarti olahraga tidak. Nah, seperti itu.
Gimana? Kira-kira paham ya? Jadi kalian boleh menggunakan yang versi 1 atau versi 2 untuk menambahkan atau menampilkan nilai ke dalam GTX area ini. Selesai. Nah, untuk materinya itu aja. Nanti silakan kalian coba praktekkan ya. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, praktekkan pada saat jam pelajaran. Nah, nanti setelah praktekannya selesai, berhasil. Nah, nanti ada tugas. Nah, tugasnya itu kalian buat form data mahasiswa seperti di bawah ini. Ini judulnya data mahasiswa, yang diinput itu adalah NIM-nya, nama lengkap, lalu ada jurusan. Jurusan di sini pakai komponen radio button. Jangan lupa dikelompokin pakai button group ya. Nanti dikoneksikan ke J radio button. Lalu semester pakai combo box ya, semester keberapa? 1 sampai 8 di sini dibuat semesternya. Ini ada tombol proses, ada tombol keluar. Proses, pada saat diketik proses, dia akan menampilkan di sini. Kalau keluar itu berarti sistem titik exit dalam kurung 0 untuk tombol keluar. Oke, seperti itu ya tugasnya. Nanti itu belakangan kerjainnya tugasnya. Praktekan dulu latihannya ya, materi yang tadi input biodata. Oke, untuk malam ini itu saja yang bisa Ibu jelaskan untuk materinya. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.